Selamat pagi ibu bapa, opa oma dan saudara-saudaraku yang baik. Hari baru telah datang. Semoga kasih-Nya yang baru telah menanti kita. Puji syukur, kita telah melalui malam dan kita menikmati istirahat dengan selamat. Firman Tuhan yang direnungkan, Keluaran pasal 1 ayat 17. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Saudaraku, siapapun pasti suka melihat bayi. Wajahnya yang imut-imut, matanya yang bening, pipinya kemerah-merahan. Itulah fase paling awal sosok manusia. Tidak cuma disukai untuk dilihat. Kebanyakan orang menyayangi. Apalagi bagi seseorang bayi itu adalah cucu pertama. Lalu bagaimana jika ada orang yang justru tidak suka? Bahkan lebih dari itu, membenci bayi yang polos dan lucu. Saking membencinya dengan tega, mengeluarkan perintah membunuhnya. Bulu kuduk kita pasti berdiri membayangkannya. Mencubit atau memukul saja kita tidak sanggup melakukannya. Ini malah ada orang yang punya keinginan agar bayi yang tak berdosa itu dibunuhi. Sosok demikian adalah seorang raja, Fir'aun namanya. Kita sekarang ini pasti menjulukinya monster. Makhluk buas yang tidak punya belas kasihan. Monster adalah makhluk imajinasi yang buas dan tidak punya kesadaran baik dan buruk. Fir'aun sebagai Raja Mesir, saking kalapnya melihat perkembangan populasi orang Israel di negerinya, ia tidak menggubris rasa kasihan dan hati nuraninya. Bengis sekali. Saudaraku, setiap manusia dikaruniai Tuhan dengan hati nurani. Berfungsi bagaikan lentera, menerangi jalan yang mesti ditempuhnya. Bagaimanapun, perbuatan raja seperti Fir'aun lahir tanpa mau mendengar hati nuraninya sendiri. Ia memerintahkan untuk membunuh bayi-bayi orang Israel. Itu jelas-jelas bertentangan dengan hati nurani. Hati nurani Fir'aun sendiri dan hati nurani semua rakyatnya. Bayi tidak berdosa dibunuhi hanya didasarkan pada rasa ketakutan yang menghantuinya. Saudaraku, Fir'aun cemas. Baginya orang Israel kelak bisa menguasai negerinya. Jelas-jelas ancaman nyata. Sehingga ia melihat bayi-bayi itu bukan sebagai sosok lucu, polos, yang patut disukai, melainkan wujud konkret regenerasi sebuah bangsa yang mengancamnya. Karena itu harus diputus. Itu artinya mesti dibinasakan. Dari sanalah muncul perintah mengeksekusi bayi-bayi orang Israel yang baru lahir itu. Jelas
Ini perintah sadis. Di mana suara hati nuraninya? Pada sisi lain, kita melihat dengan kagum tindakan kepahlawanan dari dua orang bidan. Namanya Shifra dan Puah. Di tangan merekalah bayi Musa diselamatkan. Mereka bertindak justru mengikuti hati nuraninya. Mereka lebih takut kepada Allah ketimbang takut kepada rajanya. Sehingga mereka berani membangkang perintah rajanya. Fir'aun membinasakan, sedangkan dua bidan menyelamatkan. Jadi saudaraku, orang yang takut akan Allah, perbuatannya mendengarkan hati nurani dan taat pada panggilan profesi. Mereka tidak hanya mendengarkan suara hati nurani, melainkan juga mau mengikutinya. Dengan demikian, orang yang bertindak sesuai hati nurani akan berorientasi memberi kegunaan positif bagi orang lain. Dalam situasi sekarang, ada para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan tengah berjuang. Berlandaskan hati nurani dan panggilan profesi, bahkan dorongan iman, mereka berjibaku melayani para korban COVID-19. Demi keselamatan nyawa orang banyak, mereka merawat dengan sepenuh hati. Bahkan ada yang sampai terpapar dan kehilangan nyawa sendiri. Demi hati nurani, mereka mau bekerja di bawah bayang-bayang paparan wabah yang tidak membeda-bedakan korbannya. Dalam bahasa kekristenan, tindakan yang berdasarkan hati nurani menjadi berkat buat orang lain. Tapi orang yang membungkam hati nurani, hidupnya menjahati orang lain. Mari terus takut akan Allah, sehingga kita menghargai suara hati nurani kita. Dan akhirnya, tindakan kita memberi berkat, bukan kerugian bagi sesama. Kita berdoa, Tuhan, terima kasih atas pemberian hati nurani dalam diri kami. Kiranya melalui hati nurani, kami patuh atas kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari baru. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.